Dan saudara, hingga saat ini proses investigasi tentu masih didalami oleh pihak kepolisian. Usai penangkapan ratusan WNA yang terlibat operasional judi daring, polisi menyebut ada pergeseran operasional ke Indonesia karena sejumlah alasan. Diketahui pula bahwa daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Dan bagaimana menyelamatkan Indonesia dari cengkraman judi online, kita akan bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga editor harian Kompas yang pernah melakukan peliputan investigasi judi daring di Kamboja, ada Sari Febrian. Selamat malam Pak Arianto dan Mbak Sari, apa kabar? Selamat malam, terima kasih Mbak. Iya, Pak Arianto, sebelumnya kami perlu mengapresiasi langkah cepat polisi terutama dalam mengungkap praktek judi online internasional yang melibatkan banyak sekali jumlahnya, 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia. Nah, jadi dari penangkapan ini, Pak, ini kan kita melihat bahwa kasus judi online ini sudah seolah ada ekosistemnya, ada pasarnya begitu. Nah, bagaimana polisi ini bisa serius untuk memberantas judi online ini? Ya, kalau saya ya Mbak, terus terang saya surprise ini. Ada penangkapan judi, tapi judi online, tapi penangkapannya kok seperti kayak model kita tuh nangkep judi tradisional kan gitu. Dulu bayangan kita ya, anatomi daripada judi online itu kan servernya nggak ketahuan, kemudian bahkan kebanyakan bandarnya ada di luar, sehingga kita nggak bisa nangkep bandarnya kan, hanya menangkap para pelaku-pelakunya di lapangan. Nah ini aneh ini karena ternyata dia pusatnya ada di Indonesia dan secara manual ada di situ. Nah itu kan sudah katanya ini sudah 2 bulan sih yang terjadi di sini gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kekurangnya kita itu kecanggihan kita itu untuk mendeteksi bahwa itu akan terjadi seperti itu. Terus terang menurut saya sih saya nggak tahu ya, saya sudah lama nggak di polisi. Tapi ini anatomi judi yang seperti ini saya baru dengar ini judi online, namanya online tetapi anunya pusatnya offline kan gitu. Jadi makanya itu ini saya kira ini menjadi perhatian kita. Dan ini terjadi seperti itu mungkin seperti tadi desakan oleh dari polisi tadi mengatakan bahwa karena yang tadinya yang sumber-sumbernya ada di luar itu seperti Kamboja, di Myanmar dan sebagainya sana ditekan akhirnya pindah ke sini gitu kan. Nah itu model baru kan, berarti modus yang baru. Nah, dengan ketertangkapannya ini mereka ini, kalau bagi saya sih ini sangat menguntungkan bagi polisi ya untuk melacak karena jejak digitalnya ada di sini, jejak-jejak daripada kejahatannya ada di sini, sangat memudahkan kita untuk melacak siapa dadernya ataupun siapa sumbernya gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Ini sementara. Apakah kemudian bisa mendalami siapa aktor utamanya dari penangkapan sejumlah orang, 320-an orang ini di Barreskrim Polri? Kita juga akan tanyakan dulu ke Mbak Sari. Mbak Sari, dengan kejadian yang kemarin, penggerebekan dan menemukan 320 WNA dan 1 warga negara Indonesia yang terlibat, apakah ada kesamaan pola dari proses penangkapan yang pernah Anda dalami dalam investigasi di tahun 2023 lalu? Mungkin saya lebih condong melihatnya corak ya, corak kejahatannya. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat kemarin atau hari ini saat ini bagaimana pusaran judi online itu sudah berani bermarkas di Indonesia yang notabene adalah masih ilegal ya, yurisdiksi wilayah hukumnya tuh masih mengilegalkan yang disebut dengan judi online. Beda dengan di Kamboja. Kamboja itu legal ya. Itu artinya sudah naik kelas. Berarti pelaku-pelaku pemain judi online di Indonesia pasti kan ini melibatkan orang-orang di Indonesia. Itu sudah
naik kelas. Ibaratnya hasil sekolahan di Kamboja tuh hasilnya diimplementasikan di Jakarta, di Indonesia. Kalau dilihat evolusinya tuh sebenarnya pemain-pemain yang di Kamboja yang notabene pemodalnya adalah orang Indonesia juga, WNI juga, dan mempekerjakan ribuan orang Indonesia di Sihanoukville, itu mereka evolusinya dari sekitar tahun 2010 mereka tuh masih belajar di Poipet di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Lalu ketika Sihanoukville menjadi pusaran judi online yang dilegalkan di Kamboja, Sihanoukville menjadi tumbuh dan mereka bermarkas juga di situ. Pemodal orang Indonesianya juga berinvestasi di situ, memperkerjakan ribuan pekerja Indonesia. Lalu ketika sekarang kemarin kebongkar di Jakarta dan melibatkan 300-an WNA, itu artinya dari sejak investigasi kami 3 tahun lalu sampai hari ini, judi online itu bukan malah meredup, tapi menjadi industri yang makin mapan dan makin berani karena beroperasinya di wilayah jurisdiksi yang mengharamkan itu, masih ilegal gitu, yang ilegal. Sementara di Kamboja kan dia tadi saya bilang sebenarnya legal, cuman dia memakan pasarnya orang-orang di Indonesia dan merugikan konsumen menengah bawah di Indonesia. Nah, jadi Mbak Sari, kalau Anda melihat kasusnya penggerebekan yang ada di Indonesia ini justru jadi pasar korban atau juga basis operasi sekarang ini? Menjadi dua-duanya ternyata sekarang. Semula ketika dia masih menjadi pusarannya hanya di Kamboja, di Sihanoukville, kita hanya sebagai pasar kan, seolah-olah jadi sasaran. Tapi ketika sekarang udah bermarkas di sini, artinya mereka juga melihat aman nih, berarti di Jakarta untuk bermarkas. Berarti kalau aman artinya apa? Berarti ada jaminan keamanan. Siapa yang bisa memberi jaminan keamanan mereka beroperasi di sini? Itu pertanyaannya kan. Kok mereka sudah berani kok di sini? Nah, apakah ini juga akan diketemukan oleh penyidikan? Tentu nanti kita akan menunggu. Pak Arianto, polisi bilang bahwa basis judol ini geser ke Indonesia. Apakah ini termasuk alarm bahaya bahwa judol bisa dikatakan makin besar? Bagaimana deteksi dininya supaya jangan sampai Indonesia jadi tempat baru operasi judol internasional? Kalau saya sendiri, Mbak, maaf ya, saya sendiri agak awam dengan masalah judol ini. Tetapi saya lebih banyak menyoroti tipe-tipe daripada praktek perjudian itu ya. Kalau kemarin-kemarin itu bandar-bandar judol itu kan, dia bermarkas di luar karena di sana judol itu tidak dilarang, sehingga dia merasa aman kan, tidak terganggu. Ya. Nah kemudian tapi pangsanya kan ada di Indonesia ini. Nah kemungkinan nih ya mereka berpikir bahwa ternyata di Indonesia itu marak banget kan kemarin itu. Tapi kemarin kita maraknya di sini kan hanya karena kesulitan karena bandarnya ada di luar kemarin itu sehingga nggak bisa nangkep gitu kayak gitu. Nah mungkin mereka merasa bahwa di Indonesia itu lebih kok lebih ramai sana, dia pindah ke sini gitu. Nah cuman ternyata setelah pindah ke sini kita bisa menangkap. Nah, ini mungkin ini mereka akan berpikir ulang ini menurut saya sih perkembangannya gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa ternyata kalau seandainya itu ada indikasi untuk kita tuh mendapatkan informasi di sinilah pusatnya, kemudian di sinilah prakteknya, kita bisa menangkap polisi itu gitu. Kemarin walaupun sudah 2 bulan di sini kan baru ketangkep kan gitu kan. Kalau yang bagus kan baru buka judi itu begini Mbak. Kalau di Indonesia itu yang namanya perjudian itu dari pengalaman saya dulu tuh, judi itu bisa berjalan itu kalau ada diizinkan oleh aparatnya. Itu yang dari dulu kayak gitu. Kalau tidak itu pasti baru buka langsung bisa digerebek. Beda kalau dengan judol ini, kemarin kan judol terjadi bolak-balik di sini, tapi karena kan anunya kan sumbernya kan kita ternyata dari luar bukan di sini, jadi susah itu untuk ditangkap. Nah sekarang ini begitu ini ada, makanya saya herannya apa? Ini judol, tetapi kok sistemnya nggak konvensional, mengadakan di sini pusatnya di sini yang mudah sekali untuk ditangkap kan gitu. Oke. Jadi kira-kira itu maraknya itu karena mungkin ya dilihat Indonesia marak mungkin wah dia beranilah buka ke sini gitu. Nah, ternyata kan di sini ditangkap kan gitu kan. Dengan penangkapan sekali ini saya kira nanti apabila dia praktek di tempat lain gampang sekali itu kita nangkap asalkan masyarakat mau melapor kan gitu. Oke. Itu kira-kira. Oke, Mbak Sari, tanggapan Anda, jadi butuh apa saja untuk bisa memberantas judol sampai ke jantungnya? Ini sebenarnya masalahnya masih sama kayak 3 tahun lalu. Kenapa judi online bisa ada? Entah itu yang di Kamboja, entah itu yang di sini. Ada satu
Ada judi judi online bisa tetap hidup itu kan karena ada ekosistem yang mendukung artinya. Ada tiga aspek dari ekosistem itu yang menjadi penopang utama. Yang pertama adalah pemodal, yang kedua adalah eksekutor, jadi jasa pembuatan websitenya, konsultannya itu ada semua. Lalu yang ketiga yang ternyata sangat-sangat paling krusial adalah gerbang pembayaran, akses pembayaran. Ini yang belum disentuh-sentuh, saya lihat dalam 3 tahun terakhir sejak kami investigasi 3 tahun lalu. Gerbang pembayaran apa maksudnya? Judi itu bisa terjadi karena orang bisa bayar depo dan bisa withdraw, bisa tarik. Artinya, bagaimana ceritanya pemerintah belum bisa juga atau aparat belum bisa juga memberantas rekening-rekening yang menjadi penampung depo di situs-situs judi online. Padahal PPATK punya semua data itu, punya semua rekening-rekening yang menampung depo dan bisa withdraw. Itu semua bank di Indonesia, bank-bank besar di Indonesia itu tercantum semua di situs-situs judi itu. Dan itu rekening-rekening itu adalah hasil jual beli secara ilegal. Jadi kayak Mbak Valen misalkan datanya diminta dibeli nih, Mbak saya beli identitasmu, nama, identitas pribadi untuk buka rekening. Lalu atas nama rekeningnya Mbak Valen itu saya cantumkan di situs judi saya untuk menerima rekening depo, sehingga saya nggak terdeteksi kan. Nah itu yang terjadi, itu yang belum disasar juga sampai sekarang. PPATK sudah memberikan datanya kan, kalau dalam prinsip investigasi kejahatan itu adalah follow the money ya. Nah itu yang tidak dilakukan, yang belum juga terlihat hasilnya. Jadi kayak penggerbekan kemarin yang barusan ini, itu kesannya jadi kayak sekedar performatif karena belum bisa menukik ke jantung dari judi online itu sendiri, yaitu rekening. Ya, Ketika rekening ini dibekukan, itu kerap kali isinya udah kosong. Nggak ada, itu bisa ditanya ke PPATK. Dan PPATK hanya bisa memblokir sementara waktu kalau tidak ada tindak lanjut pemidanaan terhadap rekening-rekening itu. Akhirnya dibuka lagi terpaksa. Oke, baik. Pak Arianto menanggapi Mbak Sari, ini menjadi tantangan yang ternyata ditemukan faktanya sejak tahun 2023 dan itu penting untuk kerjasama dengan PPATK mengaudit dana masuk ke rekening yang mencurigakan. Bisakah polisi untuk mendalami kasus ini dan ya tadi harapannya bisa sampai tuntas memberantas judol sampai ke jantungnya? Kalau saya katakan singkat ya, sorry saya ini keras saya ngomong. Tidak akan mungkin bisa polisi itu memberantas judol itu tadi, karena kalau pakai sistemnya yang disarankan oleh Mbak tadi ya, saya sependapat ya. Yang namanya kejahatan kayak gini nih Bu ya, ini tidak polisi tidak akan mungkin bisa menangkap kalau sarana aturannya itu tidak mendukung. Seperti sekarang selama ini saya dulu menyarankannya, yang namanya PPATK itu kan hanya dikasih kewenangan untuk memantau. Kemudian kalau udah gitu lapor ke polisi gitu. Kenapa nggak langsung dikasih kewenangan dia untuk memfreeze? Kalau itu dicurigai, freeze gitu, kemudian dia juga boleh ikut menyidik. Sehingga tidak lari itu barang itu. Oke Pak, jadi singkat saja, menurut Anda, analisa Anda, langkah penting mendesak yang harus dilakukan Polri setelah mengungkapkan ini apa? Perubahan aturan itu tadi mengenai follow the money itu dikasih kewenangan pada yang tahu bisa memonitor itu langsung punya kewenangan eksekusi untuk menghentikan itu, sehingga memudahkan kita untuk menangkap pelakunya aliran dana itu untuk penipuan maupun untuk judol. Saya kira itu. Kalau sekarang itu hanya curiga pada polisi nggak bisa mengungkap, polisi susah itu Bu. Yang tahu kan alirannya PPATK. PPATK cuma memberi sementara, kemudian sebulan buka lagi kan gitu. Baik. Sementara temuan PPATK sampai ke polisi kadang-kadang nggak ditindaklanjuti gitu. Kenapa nggak aturannya jadi dirubah? PPATK boleh meriksa dan kemudian dikasih kewenangan untuk memfreeze dan kemudian bersama-sama dengan polisi melakukan penyidikan sehingga ketangkap semua itu para pelakunya. Itu saran saya gitu menanggapi judul yang sekarang ini. Baik, kita nantikan seperti apa pendalaman lebih lanjut terutama terhadap para tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh polisi. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Penasihat Ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi dan sebelumnya editor harian Kompas Mbak Sari Febriani yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Terima kasih, salam sehat selalu.